Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran di dalam kelas tahsin tilawah Al-Qur'an. Mari sama-sama kita memulai kelas ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah malam hari ini kita akan membahas huruf yang sangat istimewa, yaitu huruf lam. Huruf lam ini sangat istimewa karena ada kondisi di mana huruf lam dibaca tebal. Jadi huruf yang ada kondisi dibaca tebal atau dibaca tipis itu hanya 6 huruf saja, yaitu alif, lam, ro, kho, ghain, dan qaf. Maka lam termasuk huruf yang ada kondisi dibaca tebal atau dibaca tipis. Maka ketika ada huruf yang dia ada bunyi tebal dan ada bunyi tipisnya, maka di sini kita harus paham bagaimana memberikan hak tebalnya dan bagaimana memberikan hak tipisnya. Kapan kita harus membaca dia tebal, tafkhim, dan kapan kita harus membaca dia tipis, tarkik. Sehingga kita tidak salah dalam memberikan hak dari huruf lam ini. Huruf lam ini sangat mudah untuk kita ingat kapan kondisi tebalnya. Jadi lam tebal itu hanya boleh dimiliki oleh lafaz Allah. Nah itu saja kuncinya. Jadi yang punya lam tebal satu-satunya itu hanya boleh Allah. Itulah sebabnya Allah tidak dibaca Allah, tapi Allah. Maka yang boleh memiliki lam tebal itu hanya Allah saja. Tidak boleh ada satu kata pun yang lain boleh memiliki lam tebal. Nah, ini bentuk keistimewaan lafaz Allah. Maka hati-hati dalam membaca Al-Quran, jangan sampai ada huruf lam tebal lain. Nah, jadi ini yang sering terjadi, memunculkan lam tebal di kata selain Allah. Itu tidak boleh. Karena hanya Allah saja satu-satunya yang boleh punya lam tebal. Selain Allah tidak boleh. Ini penekanannya sangat khusus. Karena bentuk keistimewaan Allah yaitu memiliki lam tebal. Maka jangan pernah ada satu kata lain pun di dalam Al-Quran yang kita baca tebal selain Allah. Hanya saja ketika kita tidak memahami bagaimana bunyi tebal atau bunyi tipisnya lam, maka akan sering terjadi di mana huruf lam yang seharusnya tipis terbaca tebal. Nah, contoh yang paling umum di mana? Contoh yang paling umum adalah di dalam surah Al-Fatihah. Nah, di dalam surah Al-Fatihah ini ada huruf lam yang sangat umum dibaca tebal. Padahal kaedahnya adalah tidak boleh ada lam tebal selain Allah. Tidak boleh ada lam tebal selain Allah. Dan kami melihat sendiri, yaitu ketika Syekh Ahmad Isa Al-Ma'sarawi, beliau ini adalah gurunya guru kami. Jadi Syekh Hanafa Maulana pernah mengundang gurunya Syekh Ahmad Isa Al-Ma'sarawi ke Indonesia. Maka ketika itu kami hadir dalam majelis bersama beliau. Di dalam majelis itu ada seseorang yang minta disimak Al-Fatihahnya. Dan kami lihat sendiri bagaimana orang tersebut diingatkan. Tidak boleh ayat ke-6 itu lamnya dibaca tebal. Nah, karena lam tebal itu hanya boleh dimiliki oleh Allah saja. Hanya saja ayat ke-6 ini memang lebih nyaman untuk kita baca lamnya tebal. Lebih memudahkan sebenarnya. Kenapa? Karena huruf sebelumnya itu kan to. To itu huruf tebal. Maka kebanyakan kita akan memilih cara yang lebih praktis. Dan itu memang terjadi di dalam bahasa Indonesia. Nah, misalnya kalimatnya botol, botol susu.
Nak, tolong ambilin botol susu. Maka semua orang akan bilang huruf L itu di mulutnya O, botol. Tidak ada yang bilang botol. Nak, tolong ambilin botol susu, nggak ada. Karena dalam bahasa Indonesia, huruf konsonan itu harus diucapkan di huruf vokal di akhirnya. Sebelumnya itu apa? Misalnya O, ya udah, konsonannya harus diucapkan di rahang O-nya. Itu kaedah bahasa Indonesia. Jangan digunakan untuk baca Al-Quran. Kalau kaedah Al-Quran gimana? Tidak boleh ada huruf yang menumpang rahang. Nah, yang terjadi di sini kan dia sedang menumpang. Lamnya itu menumpang di rahangnya to. Sehingga lam yang seharusnya haknya adalah tipis, tarkik, dibacalah di rahangnya to. Dia sedang menumpang. Nah, ingat, menumpangnya huruf di rahang huruf yang lain itu tidak pernah ada di dalam Al-Quran. Jadi, kenapa tidak pernah ada? Karena setiap huruf Al-Quran harus diucapkan di rahang yang menjadi miliknya. Tidak boleh ada satupun huruf Al-Quran yang terucap di rahang huruf lain. Tidak boleh. Nah, ini kaedah yang harus kita berikan terhadap semua huruf Al-Quran. Maka kalau kita lihat ayat ke-6 ini, ketika membacanya adalah ihdinas siratal mustaqim. Nah, ihdinas siratal Nah, saya ini baca dengan menumpangkan semua huruf pada huruf sebelumnya yang umum terjadi. Ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Maka ketika dibaca seperti itu, ada dua huruf yang sedang keluar tidak pada rahang yang menjadi haknya. Apa saja? Ihdinas siratal. Tol itu adalah menumpangkan huruf lam di rahangnya to. Kenapa tidak boleh lam ini menumpang di rahangnya to? To itu adalah huruf tebal, sedangkan lam di sini harus tarkik, harus tipis. Dia tidak boleh menggunakan rahangnya to. Kalau ro sama to memang sama-sama tebal, tidak ada masalah karena dia memang haknya adalah sama-sama rahang tebal. Ro to. Perhatikan menurut saya ro to memang satu rahang dia. Sod juga ihdinas si. Ihdinas si ro to. Maka sod, ro sama to ini memang satu rahang, yaitu rahang tebal. Tapi masuk di lam, maka dia harus di rahang tipis. Beda rahang dia. Maka ihdinas siratal, maka dia harus pindah ke rahang tipis. Tidak boleh lam ini dibaca di rahangnya to. Tapi kan tidak merubah makna. Iya, tidak berubah makna. Tapi lamnya itu diberikan hak tebal. Ingat kaedahnya, hak tebal itu hanya untuk Allah. Tidak boleh ada kata lain yang boleh memiliki lam tebal. Penekanannya sangat khusus. Tidak boleh ada satupun yang menandingi Allah. Hanya Allah saja yang boleh punya lam tebal itu. Maka lam di sini harus terdengar tipis sempurna. Tidak boleh ada tebal-tebalnya. Maka ihdinas siratal tol tol tol. Maka bunyi lam tipis adalah bunyi lam tebal adalah el. Maka kalau rahangnya masih to itu sudah pasti akan tebal. Ihdinas siratal itu lam tebal. Maka ketika kita mengucapkan lafaz Allah, kita akan pakai lam tebal. Al Allah, lo-nya harokat. Allah yang dijaga apa? Di sana adalah huruf, bunyi huruf. Di sana ada dua bunyi, bunyi huruf dan bunyi harokat. Yang dimaksud tidak memberikan huruf tebal lam itu adalah pada bunyi huruf. Itulah hurufnya. Karena setelah itu adalah harokatnya. Maka bunyi itu hanya untuk Allah. Selain Allah, tidak boleh ada satupun yang memiliki bunyi Maka bunyi yang lain harus tidak ada yang harus Maka pastikan dia harus tidak Karena itu hanya untuk Allah.
Maka di sini juga terjadi lagi mu. Bunyi sin adalah s. Maka sin ini akan sering juga ditumpangkan di rahangnya mu, mus. Maka itu sebenarnya bukan kaedah Al-Quran. Kaedah siapa itu? Itu adalah kaedah huruf di dalam bahasa Indonesia. Di mana huruf S, kalau sebelumnya berbunyi U, maka S-nya itu harus dibaca di rahangnya U. Us, rebus ubi. Tidak ada yang bilang rebus ubi. Rebus ubi. Maka di sini yang sedang kita baca bukanlah huruf S, tapi huruf sin. Demikian juga di sini yang kita baca adalah huruf lam, bukan huruf L. Kalau huruf L bebas, mau kita baca bebas. Kalau huruf S bebas, mau dibaca bebas. Karena huruf S sama huruf L di dalam huruf alfabet itu bebas. Tidak ada kaedah yang mengikat. Mau gimana pun silahkan. Tapi kalau sudah berkaitan dengan huruf Al-Quran, maka kita harus membacanya dengan seperti dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, maka bacalah Al-Quran itu seperti bagaimana Al-Quran itu diturunkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Tidak boleh buat-buat sendiri pengucapan hurufnya. Maka ini contohnya, salah satunya yang sering terbaca tebal. Maka pastikan dia harus dibaca tipis. Nah, ini penting karena salah satu rukun sholat kita adalah Al-Fatihah. Maka ketika membaca Al-Fatihah, tidak boleh ada satu huruf pun yang tidak diberikan haknya. Nah, semua huruf harus diberikan haknya. Nah, Kak, di dalam kitab Al-Um, Imam Asy-Syafi'i menuliskan apabila seseorang di dalam sholatnya, lalu dia kurang satu huruf dalam membaca Al-Fatihah, maka dia dikatakan tidak membaca Al-Fatihah. Maka penting sekali. Bayangkan, kalau hal seperti ini yang sangat sederhana, kita tidak mau ambil peduli. Maka sepanjang hayat kita, kita akan membaca huruf lam tebal yang hanya harus dimiliki oleh Allah saja. Nah, maka nanti akan jadi pertanyaan, kemana saja selama ini kok sampai huruf lamnya itu tebal terus dibaca? Sedangkan lam tebal itu hanya Allah saja yang boleh punya. Maka penting Bapak Ibu semua untuk kita senantiasa meningkatkan kualitas interaksi kita bersama Al-Quran. Maka insya Allah hadirnya kita malam hari ini bisa menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ingin bisa membaca Al-Qur'an itu seperti bagaimana Al-Qur'an itu diturunkan, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan teorinya dulu. Jadi ini teori. Ingat, dalam belajar huruf selain teori, yang lebih penting sebenarnya adalah bunyi. Jadi teori ini adalah landasannya saja. Nah, tapi di atas teori ada yang lebih penting yaitu bunyi. Jadi yang sebenarnya harus kita pahami adalah bunyi. Yang harus kita kuasai adalah bunyi. Adapun istilah-istilah ini itu tidak menjadi fardu ain untuk kita. Yang menjadi fardu ain untuk kita masing-masing kaum muslimin adalah memahami bunyinya. Nah, maka landasan teorinya huruf lam itu rahangnya pada umumnya adalah rahang tarkik, rahang tipis. Rahang tipis, dia diucapkan di rahang tipis. Hanya ada satu kondisi saja dibaca di rahang tebal, yaitu di lafaz Allah. Maka pada umumnya dia akan diucapkan di rahang tipis. Makhraj dari huruf lam itu adalah ujung tepi lidah ke langit-langit belakang nun. Jadi dia bertetangga dengan huruf nun. Al, al, dia bertetangga dengan huruf nun. An, kalau kita ucapkan nun, an, maka dia berdekatan dengan huruf lam. Al, al, lalu dari sisi sifat, sifat huruf itu adalah cara kita mengucapkan huruf.
Kalau makhraj adalah tempat keluar, kalau sifat adalah cara mengeluarkan. Kalau yang tipis ini apa? Tipis ini adalah rumahnya. Jadi rumahnya huruf itu ada dua. Rumahnya di rahang tebal dan rumahnya di rahang tipis. Di dalam rumah itu ada bagian-bagiannya. Bagian itu disebut makhraj. Cara untuk mengeluarkan itu disebut sifat. Jadi sifat itu adalah cara mengeluarkan bunyi hurufnya. Maka kalau huruf lam dia punya dua rumah. Rumah tipis dan rumah tebal. Maka dia istimewa. Hanya di sini ditulis tipis saja karena nanti memang pembahasan huruf lam tebalnya itu pada bab yang keempat. Ada di bab yang keempat. Nah, ini nanti kita akan bahas bab keempat, konsisten tebal tipis. Lalu dari sisi cara mengucapkan huruf lam pertama dia dari nafasnya jahar, tidak dihembuskan nafasnya. Maka kalau kita uji bunyi sukunnya al al tidak ada terasa hembusan nafas. Maka itu terbukti berarti dia jahar. Lawan dari jahar adalah hamas. Maka huruf lam dia jahar. Huruf lam dari sisi suaranya dia tawasud. Jadi kalau tawasud itu maknanya ada bunyi yang masih tertahan. Maka kalau kita ucapkan al, nah maka ada kondisi bunyinya masih tertahan dan sebagian ada yang masih masih mengalir. Itulah tawasud pertengahan. Nah, lawan dari kalau tawasud pertengahan, maka mengalir itu adalah rokhwah. Kalau tertahan itu adalah syiddah. Maka huruf lam tidak boleh syiddah, tidak boleh tertahan. Pastikan dia mengalir. Contoh, al, Allah, tidak Allah. Terhenti suaranya, dia tidak. Jadi mengalir. Lalu dia huruf lam ini istifal dan infitah. Dia posisi lidahnya itu rendah, tidak diangkat. Pangkal lidahnya tidak diangkat. Istifal dan infitah dengan rongga mulut yang terbuka. Maka kita lihat di sini. Inilah yang menjadi bukti bagaimana sifat huruf itu tidak sepenuhnya menjadi faktor huruf itu akan dibaca tebal atau dibaca tipis. Nah, kenapa? Karena ketika lam dibaca tebal, itu dia tidak sedang diubah jadi isti'la. Dia tidak sedang diubah. Karena sifat huruf tidak pernah diubah. Demikian juga huruf ro. Ro itu istifal dan infitah. Tapi kenapa dia bisa dibaca tebal? Karena dia menggunakan rahang. Bentuk rahangnya yang digunakan. Maka yang sering terjadi adalah menebalkan atau menipiskan huruf itu bergantung hanya pada sifat isti'fal dan infitahnya. Nah, ini yang sering terjadi. Sehingga bunyi tebal atau bunyi tipisnya itu tidak sempurna tebalnya. Nah, tebalnya pada posisi yang disebut sebagai tebal yang lemah. Kita akan lihat nanti. Lalu dari sisi pengucapan dia dikategorikan sebagai huruf idlat yang secara teori mudah untuk diucapkan. Dan inhiraf, ada kondisi dia menyimpang dari makhrajnya, di mana dia menggunakan ujung tepi lidah. Dia tidak langsung dari ujungnya, tapi menggunakan posisi yang sedikit menyimpang ke area tepi lidah. Nah, ini adalah dari sisi cara. Nah, cara mengucapkan huruf lam. Maka selanjutnya kita lihat di sini. Nah, ini ada latihan senam rahang. Nah, latihan senam rahang. Nah, ini latihan senam rahang ini bisa kita ulang-ulang. Nah, kenapa? Karena salah satu bagian penting dalam mengucapkan huruf Al-Quran adalah kita paham betul bagaimana cara mengucapkan huruf di rahang tebal dan bagaimana mengucapkan huruf di rahang tipis. Maka deretan pertama untuk membacanya, rahang kita itu dibentuk seperti O. O seperti ini, O, O. Ingat, O-nya sangat-sangat normal. Nah,
O-nya sangat-sangat normal. Maka rahangnya seperti O. Jangan sampai U. U. Nah, jadi sering ada yang bertanya, Ustadz, nah, kan ini kalau huruf sod, dot, to, zo itu kan nggak boleh monyong, tidak boleh monyong. Tapi kok monyong bibirnya? Nah, di sini bukan monyong, bukan monyong, tapi membentuk rahang O. O itu tidak U. Nah, O, O. Tapi kan itu agak monyong. Nah, disinilah kita pentingnya talaki. Jadi kita langsung harus belajar dengan guru. Nah, Syekh Hanafa Maulana itu pernah menjelaskan. Nah, ketika seseorang dia diajarkan oleh gurunya, lalu gurunya menegur huruf shad jangan jangan monyong. Maka sebenarnya itu hanya berlaku untuk dirinya. Kenapa? Karena kondisional. Boleh jadi ketika dia mengucapkan shad, dia itu memang monyong. So. Bukan berarti tidak monyongnya itu berlaku untuk semua orang. Kenapa? Karena guru itu melihat kondisi murid. Nah, kami juga pernah ketika menemukan seorang peserta, ternyata Allah karuniakan mulutnya ini monyong. Diminta diam, monyong juga. Jadi mulutnya ini maju ke depan. Nah, maju ke depan. Ternyata kondisi mulut yang seperti itu, dia tidak bisa terdengar bunyi tipisnya. Tetap saja agak-agak tebal. Maka kami minta dia senyum. Pak, coba ajak senyum bibirnya. Oh, baru terdengar bunyinya tipis. Maka mengajak senyum itu bukan berarti untuk semua orang. Kenapa? Karena kondisional. Inilah pentingnya kita talaki, menyetorkan bacaan kita kepada guru sehingga guru kita melihat. Nah, bukan berarti solusi untuk kita itu nanti bisa diterapkan untuk peserta yang lain. Nah, maka prosesnya nanti harus menyelesaikan semua tahapan. Sehingga di akhir kita paham, oh ternyata yang dimaksud oleh guru saya itu hanya berlaku untuk saya. Karena kondisi rahang saya seperti ini. Nah, maka jangan dipukul rata. Ini yang sering terjadi perdebatan. Ustadz, kan kok nggak boleh monyong? Nah, ini harus kita kita dudukkan dulu. Nah, diingatkan oleh guru itu untuk siapa? Kondisinya boleh jadi untuk diri kita sendiri. Maka rahang kita bentuknya rahang O. O yang sangat alami. Jangan berusaha dibuat-buat. O, O, tidak. O, rahang O yang normal saja. So. Maka ini latihannya kita sebut senam rahang. Kenapa ada senam senam rahang ini? Karena ini salah satu yang disarankan oleh Imam Ibnul Jazari. Nah, dikatakan di dalam matan muqaddimahnya walaisa bainahu wa baina tarkihi. Tidak ada bedanya orang itu belajar tajwid atau tidak belajar tajwid illa riyadhatum, illa riyadhah, kecuali dia berlatih illa riyadotum ri'im bifakihi, kecuali dia latihan dengan rahangnya. Nah, maka riyadoh melatih rahang atau senam rahang ini penting. Karena tanpa senam rahang, rahang kita ini kaku untuk diajak ditempatkan pada posisi yang harus menjadi milik huruf. Nah, karena huruf Al-Quran itu setiap hurufnya harus diucapkan di rahangnya. Tidak boleh ada huruf yang menumpang di rahang huruf lain. Maka perpindahan rahang kita harus cepat. Contoh tadi, ihdinas sirotol. Cepat pindahnya. To, tebal. Tipis. Mus, mu, monyong nih. Domah, mu, sin, tipis. Mus. Maka pindahnya rahang itu hanya bisa kita lakukan kalau kita latihan. Kami sering lihat nih peserta yang memang kalau diajak pindah rahang dengan cepat ternyata berat. Bu, mus, jangan mus, bu, mus, bu, mus, jangan mus, tapi mus. Ternyata untuk memundurkan rahang dari posisi mu ke s itu berat kalau tidak dilatih. Nah, maka ini latihan senam rahang. Cara latihannya gimana? Rahang yang baris pertama diucapkan di rahang tebal semuanya. So, do, to, zo, kho, go, ko, ro, lo. Maka di sini muncul huruf lam.
Kenapa ada lo, lo? Nah, ini salah satu huruf yang sering sekali tidak dilatih. Jadi, melatih huruf itu harus dilakukan dalam semua kondisinya. Yang sering dilatih adalah la. La itu sering dilatih. Tapi yang sering tidak dilatih adalah lo. Padahal lo itu memang ada di dalam Al-Quran. Nah, maka kalau tidak dilatih lo-nya, sering sekali nanti lo-nya itu aneh-aneh. Lo, la. Allah, Allah, Allah. Nah, jadinya mengucapkan Allah aneh-aneh. Allah, Allah, Allah. Kenapa? Karena tidak dilatih. Maka latihan huruf itu harus pada semua kondisinya. Nah, di sini so, do, to, zo, ho, ro, ko, ro, lo, ro, lo. Maka di sini kita akan lihat huruf ro dan lam itu kenapa ada tebalnya. Padahal dia bukanlah huruf isti'la. Dia bukanlah huruf yang terangkat pangkal lidahnya. Nah, di sini menjadi bukti bahwa mengucapkan huruf itu menggunakan 3 kaedah. Pertama, makhraj, sifat, rahang. Yang sering dilupakan rahang. Seolah-olah huruf itu hanya terikat pada makhraj dan sifat. Makhraj, sifat. Rahangnya siapa yang dipakai? Nah, maka di sini jadi bukti. Ketika mengucapkan yang berbunyi tebal, itu sedang bukan diubah dia jadi isti'la. Nah, kita akan buktikan. Lihat, kenapa kita tahu dia bukan isti'la? Kita buat dia istilah. Ro. Lam, buat dia istilah. Lo. Perhatikan, shot tadi ketika dia diucapkan, ternyata kadar tebalnya itu berbeda dengan kadar bunyi ro dan lam yang tebal. Perhatikan, so. Maka dia kadar tebalnya itu menggunakan kadar tebal dari bentuk rahang dan kadar tebal dari sifat isti'lanya, terangkatnya pangkal lidah. So. Maka kalau kita kurangi, rahangnya kita gunakan, tapi kita paksa lidah kita tetap istifal, tetap rendah. Maka dia akan bunyi tebal yang aneh. So. So. Perhatikan kadar tebalnya. So. Bedakan dengan kadar tebal yang lengkap. Sifat dari rahangnya dan isti'lanya terangkat. So. Kurangi isti'lanya. So. Beda ya. So dengan so. So. Maka huruf shad itu tebalnya menggunakan 2 aspek. Aspek bentuk lidah dan aspek bentuk rahang. So. Demikian juga dot. Do. Huruf to. To. Huruf zo. Zo. Kho juga. Kho. Ghain. Go. Kof juga. Ko. Maka yang terjadi di ro, dia tidak isti'lah. Maka kalau dibuat dia isti'la, ro. Perhatikan kalau short, so. Kalau dibuat dari sini, ro. Beda ya. Kalau yang tidak isti'la, ro. Lam juga, lo. Kalau dia buat dia isti'la, lo. Nah, maka di sini kita akan lihat ternyata tebal atau tipisnya huruf bukan tergantung pada bentuk lidah saja. Bukan tergantung pada isti'la saja. Tapi bergantung juga pada bentuk rahang. Yang ini yang sering diabaikan. Maka kalau huruf shad yang deretan ini, kita baca dia dengan rahang tipis. Nah, ini yang sering terjadi. Membaca huruf tebal pakai rahang tipis. Contoh bacaannya so. Lihat rahang saya tidak terangkat, tidak so. Tapi so. Maka isti'lanya diberikan, tapi rahangnya jangan sampai monyong, jaga. Jangan sampai monyong rahangnya. Karena huruf shad tidak boleh monyong. Nah, ini yang sering terjadi, memahami huruf shad tidak boleh monyong, sehingga ngucapin huruf-huruf tebal pakai rahang tipis. So.
do, to, zo, kho, go, ko, ro, lo. Maka di sana bunyi yang tadi itu tidak disebut sebagai bunyi tarkik, tidak disebut sebagai bunyi tipis, dan juga tidak disebut sebagai bunyi tebal. Dia berada di tengah-tengah. Kaedahnya disebut sebagai tafkhim nisbi, tebal yang lemah. Disebut sebagai tebal yang lemah. Maka kalau bunyinya seperti ini, so, do, to, zo, kho, go, to, ro, lo. Nah, itu disebut sebagai tafkhim nisbi, tebal yang lemah. Kalau bunyi tipisnya, sa, da, ta, za, kha, ga, ka, ka. Beda ya. Kalau kaf, ka, ka. Kalau kof, ka. Kalau ditipiskan, ka, ka, ra, la. Maka ra, la, dia tipis. Maka latihan ini boleh diulang-ulang. Cara latihannya seperti ini. So, do, to, zo, kho, go, ko, ro, lo. Lalu yang dilakukan adalah direkam baris ini pakai HP, direkam pakai HP, lalu nanti setelah direkam lihat gerakan rahangnya. Jadi rahangnya gimana? Rahangnya itu dari pengucapan huruf pertama sampai pengucapan huruf terakhir harus sama persis. Tidak boleh ada bentuk rahang yang berubah. Maka perhatikan mulut saya dari rahang pertama nih. Dia akan selalu seperti itu saja bentuknya. Kenapa harus selalu seperti itu? Karena ini adalah huruf tebal. Huruf tebal ya udah satu bentuk rahang. Maka perhatikan mulut saya. So, do, to, zo, kho, go, ko, ro, lo. Bentuk rahangnya sama di luar. Kok bisa bentuk rahangnya di luar sama? Ya karena yang berubah bukan di rahang sekarang. Ini semuanya rahang tebal. Yang berubah di makhraj, di dalam mulut. Kalau dari luar, satu bentuk saja. Maka kalau rahangnya berubah-ubah, itu berarti tebalnya tidak konsisten. Kadang dia menjadi terlalu tebal, kadang dia menjadi kurang tebal. Contoh yang tidak konsisten. So, do, to, zo, ho, ga, ko, ro, la. Nah, tebalnya aneh-aneh jadinya. Maka tebalnya itu dilatih pakai kamera HP. Nah, ini manfaatkan Bapak Ibu. Karunia kamera HP itu untuk latihan huruf Al-Quran. Nah, arahkan ke mulut. Tep, arahkan, baca nih satu baris. So, do, to, zo, kho, go, ko, ro, lo. Lihat, tidak ada berubah. Nah, berarti konsisten. Tapi kalau bentuknya ada berubah di tengah-tengah misalnya so, do, to, lo, kho, go. Nah, itu berarti tidak konsisten. Harus latih dari awal sampai akhir, bentuk mulut di luar harus sama persis. Nah, ini latihan ini harus diulang-ulang karena sebenarnya yang sering terjadi adalah bunyi tebal yang tidak mendapatkan hak tebalnya secara sempurna. Lalu yang bawah, latih tipis. A, ba, ta, sa, ja, ha, da, za, sa, sha, la. Nah, inilah huruf lam. Dia istimewa sekali. Nah, tidak ada huruf yang istimewa seperti ini. Hanya huruf lam saja. Kalau ro, kenapa tidak ada ra? Ya memang tidak ada ra-nya. Nah, ro, fathahnya di rahang tebal. Kalau kasrohnya saja dia di rahang tipis. Nah, maka lam ini istimewa karena dia berada di dua rahang. Yang pertama lo, yang kedua la. Maka lo itu untuk lafaz Allah. Maka la tipis. Maka A, latihan tipis gimana? Sama juga dengan latihan tebal. Latih agar mulut kita dari awal sampai akhir ini sama betul bentuk mulutnya. A, ba, ta, sa, ja, ha, da, za, sa, sha, ha, ya, fa. Ini huruf yang nggak ada fa di sini ya. Sha, la. Nah, maka di sini ada ba karena bibir menempel. Ba.
karena makhrajnya memang bibirnya menempel. Ba. Maka rahangnya sama. A, ba, ta, sa, ja, ha, da, za, sa, sya. Nah, ini yang sering repot nih. Huruf shin ini sering sekali sya, sya. Nah, ini berarti tidak konsisten. Sya, sya. Nah, latihannya gimana? Latih dari awal sampai akhir sama persis bentuk mulut di luar. A, ba, ta, sa, ja, ha, da, za, sa, sya, ha, ya, sa, sya, la. Ini karena latihan kita potong untuk latihan saja. Nah, maka latihannya sama dilatih agar dia sama persis dari awal sampai akhir bentuk mulutnya. Bagaimana kalau huruf tipis kita baca di rahang tebal? Maka bunyinya jadi O, Bo, To, So, Jo, Ho, Do, Zo, Zo, So, Sho, Lo. Jadi dia tebal. Lo, tebal. Nah, ini latihan senam. Boleh diulang-ulang. Nah, karena yang penting sebenarnya mampu kita menempatkan eh, rahang kita pada posisi yang tepat. Konsisten bentuk rahangnya. Kita coba dulu deh, praktek dulu ya Bapak Ibu ya. Menyebutkan huruf-huruf di senam rahang ini. Bu Yusneti, silahkan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu, baris pertama Bu. Bismillahirrahmanirrahim. So, zo, to, zo, Zo, ho, agak wo, ngalir hurufnya Bu. Zo. zo, ho, go, ko, ro, lo, Ro. ro, Ro. lo, Gini Bu, ro. ro, ro, Jangan lo, terlalu jangan diangkat pangkal lidahnya Bu. Ro, jangan ro, tapi ro. Ro. ro, Iya, ro, lo, iya. Yang tipis Bu. a, ba, ta, sa, ja, ha, da, za, sa, sha, la, Coba huruf tipis dibaca di rahang tebal Bu. o, bo, to, jo, ho, do, zo, so, sho, lo. Iya, alhamdulillah. Udah pas itu Bu. Baik Bu. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selanjutnya Pak Suharman. Ya, saat Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. So, do, to, zo, ho, ro, o, ro, lo. Ya, betul Pak. Yang tipis Pak. A, a, ba, ta, sa, ja, ha, da, za, sa, sha, la. Ya, coba dibaca di rahang tebal Pak, yang tipis ini. O, bo, to, so, jo, ho, do, zo, so, sho, lo. Ya, alhamdulillah. Baik Pak, insyaallah. Kalau saat Ya, Pak. Nah, nah, ini latihan ini penting untuk kita lakukan Bapak Ibu karena ini untuk memberikan pemahaman terhadap kita apa yang disebut sebagai bunyi tipis dan apa yang disebut sebagai bunyi tebal. Sehingga kita terhindar dari membaca huruf tebal terbaca tipis atau membaca huruf tipis terbaca tebal. Nah, contoh misalnya gimana nih? Contoh di dalam Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Or. Ada or, tapi A. Ar-Rahmanir-Rahim. Maka A. Tidak ada hamzah yang tebal. Atau lam yang selain Allah di dalam Al-Fatihah juga. Nah ini wala. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdo. Walad. Waladdo. Terbaca tebal ya. Wala.
walado, terbaca tebal. Kenapa terbaca tebal? Karena rahangnya dot sudah disiapkan sebelum la-nya selesai diucapkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdo. Berarti lamnya jadi terbaca tebal. Yang seharusnya la waladdallin. Maka lamnya sempurna dibaca tipis. Maka dalam pola ini gimana nih cara bacanya? Maka cara bacanya yang hitam ini kita baca dengan bunyi tebal. Bunyi tipis. Yang biru ini kita baca dengan bunyi tebal. Berarti cara bacanya eh kalau yang ini eh rahang tipis. Yang ini rahang tebal. Ingat rahang tebal bukan bukan Allah. Maka dengan memahami bunyi tebal dari lam, maka insya Allah kita akan bisa ngucapin huruf lam di lafaz Allah dengan tepat. Sehingga terhindar bunyinya jadi Allah, Allah atau Allah, Allah. Nah, tapi Allah, 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 Allah. Tidak jadi Allah, Allah. Nah, maka bunyi A tidak juga Allah, Allah. Nah, yang tebal kan lamnya saja. Masa Allah jangan Allah tapi Allah, Allah, Allah. Maka lam tebal lam tipis lagi lam tebal lagi lam tipis dua-duanya la, lam tebal dua-duanya lo, lam tipis semuanya lul, lam tebal lul. Yang ini lul, lam tebal lul. Beda ya. Lul, lul dengan lul, lul dengan Maka lul yang ini lul, yang ini lul. Maka dari awal cara bacanya gimana nih? E, ul, e, ul, la, lo, lul, lul. Coba praktek dulu yang ini. Bu Diah Retno, silakan Bu. Ya Pak Ustadz, Ya Bu, silakan Bu. Pola yang ini aja Bu. maaf suaranya agak serak ya Pak Ustadz. Iya Bu, jelas tapi Bu. Ul, ul, Tegaskan tipis, ul, tegaskan tebal. Tipis tebal ul, 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 lala, lolo, lo. lolo, Ya. lul, Lul, mundur bibir Bu. Lul. lul, Ya, yang ini tetap maju. lul, Lul, lul. lul, Nah, lul. yang ini iya betul Bu. Alhamdulillah. Baik Bu. Udah Pak Ustadz, Ya Bu, insya Allah Bu. syukran Pak Ustadz. Bu, selanjutnya Bu Leni. Ya Ustadz, baca ini ya Ustadz ya. Ya, pola ini Bu. El, e, u, lala, lolo, lul, lul. Iya, Alhamdulillah. Dapat Bu. Makasih Ustadz. Bu, Bu. Selanjutnya Bu Sulasmi. Ya Ustadz, ya. Bu, Lala, lolo, ul,
Lul. Lul. Sekali lagi Bu, yang ini tetap monyong aja. Lul. Lul. Iya, alhamdulillah. Baik Bu. Terus Ustaz. Bu, selanjutnya Bu Dewi Eka. Hai Ustaz. L, 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 lala, lolo, lul, lul, Lul. Langsung aja Bu. lul. Iya, alhamdulillah. Baik Bu, insyaallah Bu. Dan Ustaz. Ya Bu. Baik. Selanjutnya kita lanjut materi. Kak, pahami bunyi tipisnya seperti apa, bunyi tebalnya seperti apa. Kak, di dalam Al-Fatihah tadi kita harus mengeluarkan adalah bunyi tidak boleh keluar bunyi Supaya keluar bunyi gimana? Berarti mulutnya jangan sampai mulut to. To itu mulut tebal. Berarti tarik mulutnya. Ihdinas siratal pol pol. Tarik mulutnya supaya bunyi tidak bunyi Demikian juga misalnya di mana? Di surah An-Nas. Nah, atau surah Al-Ikhlas. Kul, kul, tidak boleh kul. Memang lebih nyaman kul, tapi itu bunyi tebal. Kenapa bunyi tebal? Karena rahang sebelumnya kan ku. Ku itu huruf qaf, qaf dhammah tebal ku. Kul, jangan kul, tapi kul, kul. Maka bagaimana ternyata Al-Quran itu sangat terjaga. Jadi sampai kepada bunyi itu hanya boleh kita ucapkan sesuai bagaimana contoh dari Rasulullah. Nah, atau surah An-Nas, jangan tapi kul a'udzu birabbin nas. Kul, kul. Dia harus bunyi tidak boleh Maka kalau rahang kita masih dia pasti bunyinya kul. Nah, bunyi tidak boleh tapi Kak, bayangkan kalau kita tidak paham hal ini, banyak sekali huruf-huruf lam tebal yang seharusnya tidak boleh tebal. Nah, maka banyak sekali nanti ini juga kul, kul, beda ya. Kul. Atau ini juga bisa tebal nih di ayat yang kedua. Min syarri ma khalaqu. Khalaqu. Lo. Kenapa dia bisa tebal? Karena tebal. Qaf tebal. Maka kalau kita tidak jaga, ini agak bisa kita pengennya mudah saja sehingga dia dibaca saja di rahang tebal karena dia diapit oleh dua huruf tebal. Maka ini tidak boleh tebal. Min syarri ma khalaqu. La tipis tidak boleh khalaqu. Maka huruf lam ini pastikan dia harus selalu tipis selain Allah. Nah, maka di dalam bab yang keempat itu kita ada membahas 6 huruf yang spesial. Nah, 6 huruf yang spesial itu adalah alif, lam, ro, kho, ghain, dan qaf. Kok alifnya nggak ditulis? Nah, kenapa alif tidak ditulis di sini? Karena alif itu fungsinya adalah sebagai huruf mat. Maka karena huruf mat itu sudah secara otomatis dia ikut dengan huruf yang menyertainya. Sod. Sod itu ketika diberikan huruf alif, maka sodnya dibaca panjang 2 harokat. Kita lihat alifnya itu ternyata ikut tebal. So, sodnya jadi panjang, alifnya jadi tebal. So, panjang 2 harokat. Kalau sin yang dikasih alif, maka sinnya jadi panjang. Sa, atau huruf zal, zal kasih alif, zalnya jadi panjang. Za, panjang dia. Maka karena huruf alif ini dia
sudah secara otomatis dia tebal atau tipis itu dia ikut dengan huruf yang sebelumnya. Karena fungsinya sebagai huruf mad. Nah, jadi yang perlu kita pahami, huruf alif bukanlah hamzah. Jadi, kalau huruf alif mengikut kepada Khot Utsmani standar Madinah, maka alif itu fungsinya hanya sebagai huruf mad. Nah, huruf mad itu tidak memiliki harokat. Jadi huruf mad tidak memiliki harokat. Maka yang bisa berharokat adalah hamzah. Jadi kalau menggunakan mushaf Khot Utsmani standar Madinah, maka kita tidak akan menemukan ada huruf alif yang ada harokatnya. Nah, ini huruf alif tidak ada harokatnya. Nah, semua huruf alif kalau mengikuti standar Khot Utsmani standar Madinah, dia tidak akan pernah berharokat. Nah, ini ada alif yang ada harokat. Kita lihat di atasnya diberikan tanda kepala hamzah. Kul A ini sebenarnya adalah hamzah karena diberikan di atasnya kepala hamzah. Hanya memang di Indonesia itu mushaf Al-Qur'annya alifnya bisa berharokat. Nah, itu hanya di Indonesia saja. Nah, ini tidak ada harokatnya. Kalau ada dia harokat berarti dia akan diberikan hamzah. Maka alif tidak ditulis di sini karena sudah secara otomatis dia tebal atau tipis mengikut huruf sebelumnya. Karena fungsinya sebagai huruf mad. Lalu di sini ada huruf lam. Nah, lam, ro, kho, ghain, dan qaf. Inilah 6 huruf yang dia ada kondisi dibaca di rahang tebal dan ada kondisi dibaca di rahang tipis. Selain 6 huruf ini, nah alif, lam, ro, kho, ghain, dan qaf, maka seluruh huruf yang lain hanya punya satu rahang saja. Di rahang tebal atau di rahang tipis. Huruf lam ini, kondisi tebalnya itu hanya untuk lafaz Allah, yang sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Maka kalau lafaz Allah sebelumnya berharokat kasroh, lam dibaca tipis. Maka di dalam bismillah dibaca tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca tipis lamnya. Karena sebelumnya kasroh. Tidak bismillah. Tidak. Bismillah. Bismillah tipis. Tapi kalau sebelumnya fathah atau dhammah dibaca tebal. Khatamallahu ala qulubihim. Khatamallah. Maka hati-hati ketika kita ingin menebalkan huruf lam di lafaz Allah, dijaga agar jangan membawa huruf sebelumnya ikut tebal. Di sini jangan terbaca khatamallah, khatamallah, tapi khatamallahu ala qulubihim. Qul huwallah. Nah, ini sering terjadi. Yang paling umum di sini. Di mana dibaca Qul huwallah, qul huwa, wo, qul huwallah. Tidak ada wo, tapi qul huwa. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Coba kita praktek bagian tebal ya. Bu Lina Mariani, silakan Bu. Baik, Ustadz. Yang tebal saja, kolom tebal Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim. Nah, betul Bu. Qul huwallahu ahad. Wanya ikut tebal itu Bu. Qul huwallahu. Lamnya agak mantul Bu, jangan agak mantul. Qul huwallahu. Qul ada lanya jangan. Qul huwallahu jangan. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu Wa itu ahad. agak tebal. Wa.
Nah, kul huwa, sempurna wa, tidak boleh kul huwa Allah, wa jangan wa, tapi kul huwa. Qul Qul huwallahu ahad. Sekali lagi, Bu. Qul huwal Qul Qul Jangan mantul huruf huwa lam lamnya. Qul Qul Kul huwa. Ah, Qul huwallahu wa ahad. jangan wallah. Kul huwa Allahu ahad. Qul huwal hu Qul Qul huwallah Mm-mm. Qul Qul huwallahu ahad. Kul huwa, lamnya itu Dua, dia muncul lamnya itu langsung, Bu. Dia langsung lam tebalnya langsung. Kul huwallah, kul dua, huwallahu dua. ahad. Kolkolahnya jangan pakai hamzah. Jangan ahad, jangan ahad. Ahad. Jangan de, Bu, de. Ahad. Ibu nambah ini, nambah tasdid ahad, nambah tasdid di sini nanti. Dia aha sama de, ahad. Ahad. Jangan ditasdid, ahad, jangan ahad. Ahad. Ibu tasdid itu, ibu nambah tanda tasdid. Jangan tambah tanda tasdid. Jadi kalau dia disukunkan, dia tidak ditambah tasdid. Ahad, ahad. 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 Nah, terus dia jangan ditambah huruf baru, tambah huruf hamzah sukun. Ahad, jangan de, tapi de. Coba ibu bilang de, De. de, De. 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 Nah, kol-kolah itu dia de, Bu, tidak de. Coba bilang de. Ahad. Ibu tambah tasdid, ahad. Jangan. Coba bilang a, Bu, a, A. a. Jangan ada hamzah. A, A. ha, Ha. de, De. ahad. Ahad. Ibu ditasdid, ahad. Jangan ditasdid. Dalnya jangan ditasdid. Ahad, jangan. Ahad. Dia tidak boleh bersambung dengan hanya. Baik. Kalau ibu sambung, ibu berarti nambahin tasdid di dal. Ahad. Jangan menambah tanda tasdid di dalam Al-Quran. Dia harus dibaca sesuai. Kalau sukun ya sukun saja, jangan ditasdid. Ahad. Ahad. Lalu jangan ada hamzah, jangan ada de. Ahad. Ahad. Ibu tasdid itu ahad. Bedakan tasdid ahad. Kalau tanpa tasdid ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Jangan ditasdid. Allahus somad. Nah, itu tasdid. Ahad. Itu tasdid. Ahad. Sekali lagi, Bu. A. 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 Ahad. Ahad. Hmm. Lalu bunyi kolkolah itu harus diucapkan dengan sangat sengaja. Sangat sengajanya itu gimana? De. Ahad. Jangan tidak sengaja. Kalau ibu tidak sengaja, bunyinya jadi aneh. Ahad. Nah, ahad. Jangan. De. Tidak boleh ada huruf Al-Quran yang diucapkan tidak sengaja. Memantulnya huruf harus disengaja. Ngucapinnya pun harus sengaja. De. Ahad. 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 Lalu jangan Ah. tasdid. Ibu jangan sambung A. dia dengan hanya. Ahad. Ahad. Ya, itu dia. Ahad. Ahad. Ya, jangan pernah disambung. Kalau disambung dia jadi tasdid. Lanjut, Bu. Yang sini. Ya, halo Ustadz, Assalamualaikum. Ya, silakan, Bu. Lanjut, Bu. Narullahil. Aha,
ahad, ahad. Ya. Sekali lagi, Bu, satu ayat lengkap. Qul huwallahu ahad. Lanjut, Bu. Putus-putus. Ada? Berputus? Baik, kita lanjut dulu. Sepertinya terputus. Bu Yulaidah Nur, silakan, Bu. Yulaidah Nur, silakan, Bu. Ya, silakan, Bu. Siapa? Ya, silakan, Bu. Boleh, Oh, Bu. saya. Ya. Ya. Yang mana, Bu? Yang ini atas, Bu. Qatamallahu. Ya. Khatamallahu ala qulubihim. Ya. Qul huwallahu ahad. Jangan ditasdid, Bu. Ahad. Qul huwallahu ahad. 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 Ya. Lanjut, Bu. Narullahil muqadah. Ya, alhamdulillah. Baik, Bu. Selanjutnya Bu Nani. Silakan, Bu Nani. Khatamallahu ala qulubihim. Qul huwallahu ahad. Ahad. Sekali lagi, Bu. Qul huwallahu Qul huwa. ahad. Lamnya jangan terlalu lama, Bu. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. 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 Ya, tapi dia jangan terlalu panjang, Bu. Nanti jadi satu harokat. Qalqalah itu tidak sampai satu harokat. Ahad. Ahad. Ya. Narullahil muqadah. Ya, alhamdulillah. Baik, Bu. Syukran, Ustaz. Bu. Baik, alhamdulillah. Karena waktu kita sudah jam 9:05. Nah, insya Allah nanti yang belum praktek boleh nanti mengambil waktu di sesi setoran. Sesi setoran kita adalah banyak di hari Senin sampai hari Jumat di jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, silahkan Bapak Ibu boleh hadir di sesi setoran hanya untuk menyetorkan tugas. Jadi kalau malam kita ada penjabaran materi, kalau pagi Senin sampai Jumat itu khusus untuk setoran. Nah, kita berikan waktu yang panjang karena agar Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kesibukan hariannya. Jadi kalau misalnya hari Senin sibuk nggak sempat, nah bisa di hari Selasa. Selasa nggak sempat hari Rabu. Rabu kan panjang. Nah misalnya nih di jam 2 sudah ada waktu luang 10 menit. Nah silahkan setorkan huruf-hurufnya. Nah kita sudah buat pembagian video-videonya ini nanti boleh disetorkan. Nah materinya semuanya lengkap ada di pusatalquran.id ya. Pusatalquran.id. Nah, klik di sini, lalu klik di kelas. Nah, jadi nanti klik di kelas. Nah, dia. Nah, nanti di kelas ini sudah lengkap materi-materi yang bisa disimak. Loading. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi nanti video-videonya semua sudah lengkap di sini. Ada 86 materi video yang bisa disetorkan. Silahkan disetorkan nanti dari video ke-6. Ke-6, lanjut lagi ke-7, lanjut lagi ke-8, lanjut lagi ke-9, disetorkan terus sampai 86 materi. Nah, insya Allah
Selesai 86 materi, nanti insya Allah bisa mengucapkan huruf-huruf di dalam Al-Quran dengan fasih. Karena kita buat pembelajarannya dengan sistematis. Nah, setorannya via Zoom ya Bapak Ibu. Pakai link Zoom yang sama dengan saat ini. Nah, link Zoom-nya masih sama. Nah, kalau mau lebih praktis lagi, masuk saja ke pusatalquran.id tadi, lalu klik dilihat video. Nah, nanti dijelaskan setiap materinya, di sini ada videonya. Setelah disimak videonya, nanti di bawahnya ada tombol masuk Zoom. Nah, ini masuk Zoom ini. Nanti masuk ke Zoom di antara jam 8 sampai di jam 5 sore. Jam 5 sore. Nanti ada Ustadz dan Ustazah yang standby. Kalau Ustazahnya di jam 1 sampai jam 5. Kalau Ustadznya ada dari jam 8 sampai jam 5. Nanti ada breakout room untuk Ustazah. Jadi di Zoom itu ada breakout room. Nah, nanti klik di tombol breakout room atau ruang diskusi. Nanti pilih ruang muslimah. Nanti yang ingin setoran sama Ustazah ada di jam 1 sampai jam 5 sore. Nah, jadi pembelajaran kita sistematis, bisa menyesuaikan nanti dengan kesibukan Bapak Ibu semua. Harapannya adalah bagaimana setiap hari itu ada peningkatan kualitas dalam huruf-huruf Al-Quran kita. Jangan biarkan hari berganti hari, minggu berganti minggu, tahun berganti tahun, tapi huruf lamnya kita tidak paham yang mana yang tebal, yang mana yang tipis, ya udah asal aja lah. Nah, jangan. Nah, kita harus baca Al-Quran seperti bagaimana Rasulullah membacanya. Tidak buat-buat sendiri dalam mengucapkan huruf Al-Quran. Baik, kita cukupkan untuk sesi kita pada malam hari ini. Kita tutup sesi malam ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Assalamualaikum Bapak Ibu.